Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya harus minta maaf karena logat saya sedikit berbeda. I'm not Indonesian. Tapi saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan bagi hari ini. Dan mungkin ada sedikit masalah teknis karena perikop yang disampaikan kepada saya Injil Yohanes pasal yang ke-18 mulai dari 33 sampai dengan ayat 38 bagian A-nya. Tapi tadi pagi saya sempat ikut kebaktian pertama dan rupanya Pastor Steve mulai pembacaan dari ayat 28. Sehingga saya coba betulkan dengan membaca dari ayat 28. Sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman Tuhan adalah firman yang diilhamkan dan diberikan kepada kami supaya kebenaran Tuhan dapat menjadi pedoman hidup kami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan supaya firman Tuhan sungguh ditanamkan pada hati kami dan melalui karya Roh Kudus dalam diri kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 18 mulai dari ayat 28. Maaf, saya tidak ada kacamata khusus tapi ya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, lampunya oke ya. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para hamba-hambaku telah melawan supaya aku dengan diserahkan kepada orang Yahudi, dan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau
mengatakan bahwa aku adalah raja. Karena bukan aku tahu bahwa untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Yesus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi minta maaf karena saya baru operasi katarak dan tidak bawa kacamata baca yang dekat dan lampunya agak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita akan merenungkan makna kebenaran berdasarkan pada pembacaan firman Tuhan yang baru kita ambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-18. Baru beberapa hari yang lampau, hari Jumat persisnya, saya hadir suatu kebaktian pelepasan untuk anak rekan saya juga. Saya seorang pendeta Presbyterian, rekan saya pendeta Presbyterian, dan anaknya baru umur 31 meninggal dunia. Dan waktu meninggal dunia ternyata rekan saya berada di luar negeri dan cepat-cepat keburu pulang sampai ke rumah sakit dan disambut oleh para dokter spesialis. Dan di Australia dokter berani langsung menyatakan keadaan yang sebenarnya. Mereka tidak putar-putar, langsung menyatakan keadaan yang sebenarnya. Karena anak itu sudah masuk koma, masih bernafas, organ yang kira-kira masih berfungsi. Tetapi setelah mereka lakukan scan pada otak, ternyata otaknya sudah mati. Saya tidak tahu apakah saudara berada di pakai sepatu teman saya, mau dengar yang benar atau mau dengar berita yang saudara mau dengar. Tapi di Australia seringkali langsung memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Dan teman saya waktu di dalam kebaktian pelepasan, dia sangat bersyukur karena langsung diberitahu keadaan yang sebenarnya dan mereka sudah siap untuk menerima. Tadi kita menyanyi bersama, rancangan hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Mereka sudah siap karena sejak kecil anak ini punya suatu kelainan dan mereka sudah bersyukur anak ini sampai umur 31 dan dalam waktu yang cukup singkat dapat melakukan banyak hal dan dapat melayani Tuhan. Tapi bagaimana halnya dengan saudara? Relakah saudara selalu dengar hal yang benar? Apakah saudara sungguh menghargai kebenaran? Sampai berapa jauh saudara rela tahu, ingin tahu kebenarannya? Sampai berapa jauh saudara menegakkan kebenaran? Baru hari Kamis barangkali diumumkan bahwa akan diadakan pemilu, mungkin tanggal 3 Mei. Sehingga kita sekarang yang warga negara Australia, istilahnya WNA, warga negara Australia, sudah terjun dalam masa kampanye. Dan kita akan dilanda dengan iklan-iklan dari dua pihak atau lebih dari pihak. Tapi apakah saudara akan percaya setiap perkataan, setiap kalimat, setiap janji yang akan disampaikan oleh para pemimpin kita sepanjang masa kampanye ini? Apa kita dapat percaya mereka? Apakah saudara percaya Anthony Albanese? Dia yang berani menyatakan partai dia akan mengatur keuangan, mengatur semuanya sedemikian rupa supaya ongkos listrik akan turun dan hal-hal pasaran akan lebih murah. Apalagi percayakah saudara bahwa partai Labour
tak kala mereka menyatakan partai oposisi ya yang dipimpin oleh PDIP, mereka akan membongkar Medicare, mereka akan benar atau tidak? Atau contoh dari tanah air, bidang politik. Saya lihat di internet, judul berita Kompas tanggal 6 Februari tahun 2023, Prabowo tidak bohong, tak berkhianati, walau sering dibohongi dan dikhianati. Adakah politikus yang selalu menyatakan hal-hal yang benar? Adakah guru sekolah? Adakah dosen di perguruan tinggi yang selalu menyampaikan hal-hal yang benar? Dapatkah saudara membedakan antara fake news dan true news? Saya sempat ikut kebaktian pertama dalam bahasa Inggris. Menarik sekali. Pastor Steve, dia tayangkan suatu cuplikan. Saya tidak tahu, ada bintang film, saya tidak tahu siapa itu. Dia bilang, ini buatan AI, Artificial Intelligence. Dapat saudara bedakan yang benar daripada yang palsu. Yang palsu yang dibuat demikian rupa susah membedakan yang benar dari yang dibuat oleh AI. Saudara yang punya anak yang sudah umur remaja, dan andai kata mereka rasa bebas curhat kepada saudara, apakah saudara yakin mereka menyatakan kepada saudara hal-hal yang benar atau dibumbui? Dibumbui atau hal-hal yang benar? Kita berada di suasana negara-negara barat yang sudah tidak mau tahu arus sejarah yang sebelumnya. Kalau di Inggris kita dengar istilah cancel culture. Mereka tidak tahu bahwa latar belakang adalah latar belakang gerejani, latar belakang Alkitabiah, latar belakang prinsip-prinsip Alkitabiah. Sehingga zaman sekarang kebanyakan warga Australia, seperti warga di negara-negara barat yang lain, tidak percaya ada tentang konsep gagasan kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Ya tidak ada yang mutlak. Kalau saudara anggap itu benar, bagi saudara itu benar. That's it. Bagi saya anggap yang lain benar, tapi bagi saya itu benar. Ya, tidak ada kebenaran yang mutlak. Menarik sekali pembacaan firman Tuhan yang disiapkan bagi kita pagi hari ini, membujuk kita untuk merenungkan sejenak makna dari kebenaran. Dan waktunya cocok karena kita berada dalam suasana mempersiapkan untuk Paskah. Latar belakang dari pembacaan kita, Tuhan Yesus sudah ditangkap, sudah diadili oleh pemimpin agama Yahudi, sudah divonis berdasarkan kesaksian-kesaksian yang palsu. Kemudian Yesus dibawa ke Pilatus dengan tujuan supaya Pilatus memberi izin resmi atas nama kerajaan Romawi supaya Yesus dijatuhkan hukuman mati dengan disalibkan. Karena pada waktu itu Israel orang Yahudi dijajah oleh Romawi dan mereka tidak berhak menjatuhkan hukuman mati. Saya tidak tahu apakah saudara perhatikan waktu kita membaca firman Tuhan tadi, tapi bacaan firman Tuhan ini menjelaskan sedikit kepada kita tentang sikapnya Pilatus. Siapakah Pilatus? Orang biasa. Di dalam membuat keputusan selalu mempertimbangkan untung rugi dari keputusannya.
Sehingga coba bayangkan, kalau Pilatus langsung mengizinkan Yesus disalibkan atas permintaan dari para pemimpin agama Yahudi, kesannya apa? Ya disuruh oleh mereka, lalu dia lakukan. Seakan-akan pemimpin agama Yahudi adalah dalangnya. Tapi dari lain pihak, kalau dia menolak, ingin menunjukkan dia punya kuasa, dia tidak memberi izin Yesus disalibkan, wah dia harus mempertimbangkan risikonya. Karena siapa tahu pemimpin agama Yahudi akan menggerakkan orang awam, orang banyak Yahudi supaya mereka memberontak. Lalu ada isu-isu besar sehingga yang nanti akan dilaporkan kepada Roma, ke atasannya di Rom. Jadi seperti banyak orang, Pilatus bersikap, pikir dulu dari segi untung ruginya. Jadi jalur yang paling menguntungkan bagi Pilatus, jalur yang mana? Bukan jalur yang benar, bukan soal benar atau tidak benar, tapi mana yang paling menguntungkan. Ini mungkin sikap dari sebagian dari kita, selalu memilih jalan yang paling menguntungkan daripada jalur yang benar. Ungkapannya, what's in it for me? Apa gunanya, apa untungnya kalau saya mengambil keputusan ini dan itu? Sehingga waktu Yesus diwawancarai oleh Pilatus, bagi Pilatus itu suatu kesempatan untuk menggunakan waktu wawancara itu untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Pernahkah saudara pikirkan Pilatus dapatkan sesuatu dari Yesus? Artinya si Pilatus memberi kepada Yesus kesempatan untuk suapinya Pilatus, memberikan suatu imbalan yang cukup. Dan kalau pikirnya Pilatus, kalau Yesus memberikan kepada dia imbalan yang lebih dari apa yang dia bisa dapat dari para pemimpin agama Yahudi, dia tidak akan kasih Yesus untuk disalibkan, tapi hanya untuk dipukul, disesah, kemudian dilepaskan. Dengan demikian, Pilatus pikir dia akan menunjukkan proses pengadilan ada dalam tangannya dan kuasa ada dalam tangannya. Saya baca sekali lagi dari ayat 33. Maka kembalinya Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Supaya Yesus disalibkan harus ada tuduhan. Tuduhan yang mengakibatkan dijatuhkan hukuman mati. Dan tuduhannya adalah Yesus adalah raja
orang Yahudi. Dan Yesus di dalam menjawab Pilatus menjadikan dia memang seorang raja, tapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan itu buat Pilatus bingung karena dia tidak mengerti. Karena dalam pikiran Pilatus kalau dia sungguh raja, kenapa tidak disambut? Kenapa tidak diterima? Kenapa tidak diakui sebagai raja oleh orang Yahudi, khususnya para pemimpin agama Yahudi? Dan Yesus menjawab, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi Yesus adalah sumber kebenaran, menjelma menjadi manusia supaya menyampaikan kebenaran kepada kita demi kebaikan kita, demi kita dapat meresponi berita kebenaran Tuhan. Kita kembali ke kalimat yang terakhir dari pembacaan. Pilatus bertanya, apakah kebenaran itu? Apakah dia ingin tahu? Apakah Pilatus sungguh ingin tahu mana yang benar? Sehingga dia dapat mempertimbangkan beberapa segi lalu buat keputusan. Menurut saya, Pilatus tidak mau tahu apa yang benar. Karena tatkala dia bilang apakah kebenaran itu, dia omong secara sinis. Dia tidak mau tahu. Karena dia mau buat keputusan untuk keuntungannya sendiri, entah benar atau tidak. Itu lain hal. Itu hal sekunder yang paling penting, yang paling pokok, mana yang lebih beruntung bagi Pilatus. Sekali lagi, what's in it for me? Tapi bagaimana halnya dengan saudara dan saya? Apakah kita dapat menyatakan Yesus sungguh raja atas dunia? Dan kalau Yesus sungguh raja atas dunia, bagaimana respon kita? Jelas para pemimpin agama Yahudi menolak Yesus sebagai raja orang Yahudi. Lalu orang Yahudi pada umumnya 1 minggu sebelumnya, pada hari Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, duduk di atas keledai, mereka dengan senang hati menyambut dia sebagai raja. Tetapi dalam jangka waktu cuma seminggu saja, beberapa hari saja, mereka menyatakan kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Pilatus orang yang ingin menunjukkan kuasanya, ingin menunjukkan suatu persona di depan umum. Dan waktu secara resmi Yesus diserahkan kepada orang Yahudi supaya nanti dibawa untuk diselibkan. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-15. Inilah rajamu. Inilah raja. Itu sarkastik. Tapi apa yang dikatakan memang benar. Apalagi di atas kayu salibnya ditempel tulisan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Nah, dari segi hukum itu tuduhannya. Tapi sebenarnya tuduhannya menyatakan hal yang benar. Yang disalibkan bukan manusia biasa, melainkan raja. Bukan hanya raja orang Yahudi, tapi raja di atas seluruh dunia. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8, Tuhan Yesus menyatakan
kepada para pemimpin agama Yahudi bahwa bapa mereka, ayah mereka adalah iblis. Iblis tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini ayat 44 dari Yohanes 8. Menarik sekali. Di depan Pilatus, Tuhan Yesus menyatakan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebanyakan mereka dengar kesaksian palsu tentang Yesus, kesaksian yang disampaikan waktu diadili. Kebanyakan dengar apa yang disampaikan oleh para pemimpin agama Yahudi. Mereka belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bagaimana halnya dengan saudara dan saya? Apakah kita mau tahu kebenaran Tuhan, berita kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui ajaran Tuhan Yesus dan melalui firman Tuhan? Karena kebenaran Tuhan menyatakan bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Dan setiap kita memberontak terhadap Tuhan dan menolak Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Oleh karena itu kita patut menerima hukuman Tuhan. Tapi berita Injil, berita anugerah Tuhan ialah bahwa Tuhan rela mengutus anaknya yang tunggal, yang dia dalam tubuhnya sendiri memikul hukuman yang patut kita pikul sendiri. Yesus menggantikan kita di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya, setiap kita yang percaya kepada Yesus dan menerima sebagai juru selamat dan raja hidup, diampuni dosanya dan diperdamaikan dengan Tuhan. Dan dengan demikian melalui karya Roh Kudus dalam diri kita, kita dilahirkan kembali menjadi orang baru dalam Kristus dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Janganlah tergoda bersikap seperti Pilatus, hanya mau dengar kebenaran Tuhan apabila beruntung untuk kita. Sampai berapa jauh saudara dan saya menghargai kebenaran? Atau kebenaran Tuhan kita hanya tangkap di dalam pikiran dan otak dan tidak pernah wujud di dalam hidup sehari-hari? Relakah kita hidup konsekuen dengan kebenaran? Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita tahu kebenaran Tuhan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga semboyan zaman sekarang, ya kalau bagi saudara itu, kalau saudara merasa benar, ya bagi saudara itu benar. Tidak ada kebenaran yang mutlak, tapi jelas firman Tuhan menyatakan di manakah hal-hal yang mutlak secara dari segi kebenaran. Dan setiap kita digodai berkompromi. Ya itu benar, tapi sedikit kompromi artinya dicocokkan dengan zaman, dicocokkan dengan keadaan, dicocokkan dengan zamannya. Saya sempat lihat website dari gereja saudara dan saya lihat disoroti hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau itu pegangan hidup kita, Tuhan sungguh diutamakan.
kita akan menegakkan kebenaran. Kita akan tidak ikut arus dunia. Dan kita tidak akan digodai dengan pikir, ya, apa keuntungan apabila menegakkan kebenaran? Memang lebih mudah ikut arus dunia. Maukah saudara dan saya terima Yesus sebagai Raja atas hidup kita? Maksudnya, kalau dia tidak Raja atas keseluruh keadaan kita, seluruh ekstensi kita, berarti dia tidak Raja. If the Lord is not king over all of your life, He's not king at all. Saya singgung 5K dalam hal dari aspek atau segi dari hidup kita sampai berapa jauh Yesus sungguh Raja pada setiap K ini. K pertama karya, K kedua keluarga, K ketiga kebudayaan, K keempat keuangan, K kelima keinginan. Maksudnya rencana hidup, jalan hidup, masa depan hidup saya, apakah di dalam tangan Tuhan? Kalau Tuhan Raja, memang sisa hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Sayang sekali di banyak gereja, sebenarnya banyak anggota gereja kelihatan matang rohani, berani pimpin doa di kebaktian, aktif di kegiatan gereja ini, terjun dalam pelayanan, berani menyampaikan Injil kepada mereka yang belum tahu berita Injil. Itu luarnya. Tapi kenyataannya yang benar, Tuhan bukanlah Raja atas seluruh hidup mereka. Halangan pokok mengapa orang tidak mau percaya kepada Tuhan bukan sulit menyelami, sulit menangkap, sulit percaya, sulit melakukan. Padahal Injil bukan melakukan, Injil mengenai percaya. Apakah halangan yang pokok mengapa orang tidak mau percaya kepada Tuhan? Murid dan pengikutnya yang munafik. Orang yang menyatakan, saya murid Yesus, tapi tidak hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi disinggung tentang raja yang sebenarnya, kerajaan yang sebenarnya. Bukan yang seperti pikirnya Pilatus. Kalau saudara dan saya berani, rela, bertekad dan mau hidup sebagai anggota kerajaan Tuhan, itu berarti hidup berbeda dengan kiri kanan kita. Karena kita akan hidup konsekuen dengan nilai-nilai dan norma-norma kerajaan Tuhan yang digariskan di seluruh firman Tuhan, khususnya di khotbah di bukit, Matius 5-7. Dua contoh saja dari khotbah di bukit, ayat 21-22 Matius pasal 5. Jangan membunuh. Tapi Tuhan Yesus menyatakan kalau kita marah terhadap orang dalam hati, itu sudah melanggar perintah itu. Ayat 27-28. Jangan berzina. Tapi yang paling penting, sikap hati. Saya bantu melayani suatu gereja Presbyterian di Burwood, ada pasangan suami istri mungkin sudah menikah mungkin 5 tahun barangkali, dan
si istri sedang mengandung, mungkin sudah 5 bulan mungkin. Tapi pada mulanya, karena sekarang di Australia teknologi di segi pengobatan medis sangat canggih. Mereka lakukan tes ini dan tes itu. Hasil tes menyatakan kemungkinan besar, sekian persentase kemungkinan besar anakmu akan cacat, Down syndrome. Sehingga dianjurkan digugur, karena ini biasa di Australia, gugur. Gampang sih, murah, cepat. Tapi mereka bergumul. Ajaran yang benar dari firman Tuhan bagaimana? Ini petunjuk dari para medis, para ahli kedokteran. Dan setelah suatu masa pergumulan yang cukup lama, mereka ambil keputusan tidak menggugur. Tapi saya yakin kebanyakan pasangan suami istri Australia langsung gugur karena takut melahirkan anak yang cacat. Saya akhiri dengan perkataan dari Tuhan Yesus yang diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus adalah sumber kebenaran. Dia datang untuk menyampaikan kebenaran supaya kita yang dibelenggu oleh dosa dan dibelenggu oleh dusta tentang keadaan dunia dan keadaan kita di hadapan Tuhan, kita dapat dibebaskan supaya kita dapat melayani Tuhan seumur hidup, supaya hidup kita sungguh berharga di mata Tuhan, lepas daripada apa yang kita dilihat ada dinilai oleh dunia yang sesat ini. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pilatus sinis. Apakah kebenaran itu? Saya yakin kita semua mau tahu kebenaran, mau hidup sesuai dengan kebenaran, dan mau menegakkan kebenaran. Tidak akan gampang. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat hidup sebagai orang benar untuk memancarkan sinar kebenaran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.